Shalom, namaste, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Reno Bagjar Plasada, asal Surabaya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang etika atau azab. Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, apakah etika itu? Ya, azab itu bahasa Arab, etika bahasa Indonesia. Ya, attitude bahasa Inggris. Nah, etika itu sebuah aturan yang tidak tertulis, hasil budaya suku bangsa. Di seluruh dunia itu memiliki etika masing-masing. Ada yang memiliki persamaan dan ada yang memiliki perbedaan. Ya, etika itu hasil budaya yang tidak tertulis, namun disepakati bersama. Karena apa? Memberikan nilai-nilai positif bagi perkembangan relasi antar manusia. Etika sangat dibutuhkan, ya. Karena apa? Etika terkait dengan sikap dan perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan atau bersikap terhadap orang lain, bagaimana kita merespon reaksi dari orang lain, ya. Dan etika ini tidak tertulis, namun harus ditaati dan dijalankan agar supaya komunikasi antar kita, relasi antar kita dengan siapapun menjadi baik, menjadi indah, menjadi mesra. Ya, contoh nyata ini ya. Ketika Anda mencintai seseorang, ya, apakah kalau Anda kaya raya, harta Anda berlimpah ruah harta Anda, jabatan Anda sangat tinggi. Ketika Anda mencintai seseorang, apakah Anda langsung mengatakan, "Dek, Mbak, aku suka kamu, maukah kamu menikah dengan aku, dengan kekayaan saya?" Ya, mencintai seseorang itu juga butuh etika. Apakah dengan kekayaan Anda, seseorang bisa mencintai Anda untuk selama-lamanya? Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, etika adalah bagian dari diri manusia, sikap dan perilaku kita dalam keseharian. Baik ketika belajar, baik ketika bekerja atau usaha. Jadi dalam keseharian kita itu ada etikanya. Contoh, kalau Anda sebagai pelajar, etikanya apa? Ya, Anda harus taat dan patuh kepada orang tua terlebih dahulu, ya, lalu kepada guru, lalu kepada teman-teman, dan Anda juga memiliki tanggung jawab. Ya, apa tanggung jawabnya? Ya, belajar, lalu bermain. Itu etika. Jadi etika itu sesuatu tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan, namun etika tersebut tidak tertulis. Ya, contoh ini di seluruh dunia, kalau Anda meludah di depan orang tersebut dan orang itu melihat Anda, apa yang terjadi? Anda akan pukul. Ini etika, tidak ada tulisannya, tidak ada aturannya. Anda nggak percaya, Anda belum mencoba lah apa yang saya sampaikan. Etika dalam bekerja itu membutuhkan sebuah pemikiran, sebuah proses, ya, bagaimana kita menjalankan relasi antar manusia. Kalau Anda bekerja, etikanya apa yang utama? Ya, patuh dan jujur pada SOP-nya, pada aturan yang berlaku di mana Anda bekerja. Kalau Anda menyimpang dari ini, Anda pelanggaran. Meskipun kadang peraturan itu tidak tertulis. Misalnya, Anda dipanggil atasan. Seharusnya ketika Anda bekerja di perusahaan, dipanggil atasan, Anda harus segera. Apapun itu. Tapi ada kalanya karena Anda masih sibuk, Anda mengatakan, "Oh sebentar bos, masih menghadapi klien atau apa." Anda bisa beralasan. Itu etika. Ya, etika itu sebuah relasi antar manusia. Kalau Anda tidak mampu memiliki etika yang baik sesuai pikiran Anda, itu akan bermasalah. Kalau Anda bekerja ya harus jujur lah, namanya bekerja. Ya, namun apakah fakta di lapangan semua yang bekerja itu jujur? Jawab sendirilah. Ya, apakah Anda bangga
memberikan nafkah keluarga dengan uang haram, uang hasil curian, uang hasil maling, uang hasil korupsi. Apakah Anda bangga dengan itu? Etika. Ya, korupsi ada undang-undangnya. Kolusi ada jerat hukumnya. Narkoba ada undang-undangnya. Nepotisme tidak ada. Nepotisme itu efek buruk dari etika. Contoh misalnya bapaknya menjabat, anaknya juga menjabat di kantor yang sama. Apakah salah? Belum tentu. Lihat dulu adakah undang-undangnya. Karena etika ini sangat terkait dengan sikap dan perilaku kita, bagaimana kita mensiasati melihat sebuah kejadian. Etika itu sikap perilaku kita. Etika itu menunjukkan integritas kita, jati diri kita itu siapa. Ya, bagaimana kita bertindak sopan dan santun. Ya, ingat itu. Karena apa? Etika sangat terkait dengan diri kita. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, kalau etika Anda tidak tahu, maka tanyalah pada orang tua Anda. Karena etika itu dimulai di rumah. Awalnya di rumah bersama orang-orang tercinta dengan bapak, ibu, papa, mama. Kalau di rumah Anda sudah beretika, sopan santun, ya, contoh kecil saja, kalau Anda mengambil sesuatu harus dikembalikan ke tempatnya. Kalau papa mama memanggil segera datang, ya. Itu etika, harus tahu. Ya, bagaimana menyambut tamu, bagaimana memperlakukan seorang tamu, ya. Itu etika. Kalau di rumah sudah beretika, maka dimanapun saja Anda hidup pasti Anda beretika. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, etika itu sangat penting. Azab itu sangat penting. Setinggi apapun ilmu Anda, setinggi apapun jabatan Anda, kalau Anda tidak beretika, itu sia-sia. Ya, Anda tidak akan dihargai. Ya, ilmu Anda akan sia-sia. Ya, etika juga penting. Cerdas juga penting. Ya, beretika itu membutuhkan sebuah keberanian, membutuhkan tanggung jawab untuk mewujudkannya. Contoh kecil, kalau Anda sudah berjanji, maka Anda harus menepati janji tersebut. Sederhana kan? Iya sederhana. Tapi faktanya apa? Kalau Anda janji politik, Anda berani menepati janji tersebut selama Anda menjabat? Jawab sendiri. Itulah etika. Etika sangat terkait dengan moralitas. Moral. Kalau Anda sudah berjanji, janji politik, janji ekonomi, janji apapun, termasuk janji kepada orang-orang tercinta. Misalnya, Anda menikah, tidak menceraikan untuk selama-lamanya. Itu janji, itu moralitas. Apakah Anda bisa? Jawab sendiri. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, demikian video saya tentang etika. Apabila bermanfaat bagi Anda bisa like dan subscribe, lalu bunyikan loncengnya, tombol loncengnya, dan menulis di kolom komentar. Kalau Anda tidak suka, tidak apa-apa. Cukup menonton saja. Terima kasih. Demikian video saya. Salam cinta dari Reno Surabaya. Peace untuk Indonesia.